Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kimia untuk SMA. Dan kesempatan sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat alkana. Dan ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin ya, yang sebelumnya membahas tentang tata cara penamaan alkana, baik yang lurus maupun yang bercabang ya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita berdoa dulu dengan pengucapan basmalah ya bersama-sama. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tersebut Allah memberikan kekuatan bagi kita, Allah memberikan pencerahan pikiran kita dan senantiasa Allah memberikan keikhlasan ya hati kita untuk mau belajar. Baik, kita bahas ya untuk sifat-sifat alkana. Perhatikan untuk yang pertama kita lihat sifat fisik atau sifat fisika dari alkana. Pertama, alkana memiliki sifat fisik sebagai senyawa nonpolar. Ya. Di kelas 10 ingat kembali kalian sudah pernah belajar ya mengenai senyawa-senyawa polar maupun non-polar dalam ikatan kimia waktu itu, khususnya yang jenis-jenis ikatan kovalen. Kalian udah kenal ya, berarti senyawa nonpolar itu seperti apa sifatnya. Kemudian yang kedua, sifat fisik yang kedua, alkana itu memiliki 3 wujud ya. Tetapi 3 wujud ini adalah untuk alkana-alkana yang sifatnya itu kategori alifatik. Kalau di sini ya, artinya rantai alkana yang lurus ya. Pembagian dari wujud tersebut kita lihat dalam tabel. Untuk alkana yang memiliki jumlah atom C1 sampai C4 itu memiliki wujud gas gitu ya. Dia punya wujud gas. Kemudian untuk yang alkana yang C5 sampai C17 dia punya sifat cair gitu. Dan untuk alkana yang jumlah atomnya di atas 18, ya 18 ke atas maksudnya, adalah berwujud padat. Nah, itu adalah wujud-wujud dari alkana yang sebagai ciri fisiknya. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk yang ketiga, sifat fisik alkana yang ketiga adalah semakin banyak jumlah atom karbon, itu akan mengakibatkan alkana tersebut memiliki titik didih yang tinggi. Hal ini seiring dengan adanya penambahan massa molekul relatif dari senyawa alkana itu. MR ya, ingat massa molekul relatif. Jadi semakin banyak jumlah atom C-nya, jelas di situ massa molekul relatif atau MR-nya semakin besar dan itu berefek kepada titik didihnya yang semakin naik ya. Ingat ini alifatik catatan. Kemudian nah baru sekarang kita lihat bagaimana kalau yang bercabang ya kan yang tidak alifatik nih. Maka kalau yang bercabang senyawa alkana semakin memiliki banyak cabang itu akan menurunkan titik didihnya. Kenapa? Karena di dalam senyawa-senyawa alkana yang banyak cabang, di situ gaya antar molekulnya itu menjadi rendah. Sehingga kalau gaya antar molekulnya rendah, untuk memutuskan ikatan itu cukup suhunya pun rendah. Ya kan? Nah, makanya di situ titik didihnya turun. Ya. Dan sifat fisika yang berikutnya adalah bahwa senyawa alkana itu larut dalam senyawa nonpolar. Seperti apa? Seperti CCl4 ya, karbon tetraklorida. Nah, ini larut dalam senyawa nonpolar. Ingat di kelas 10 kan ada satu konsep yang mudah kita ingat bahwa senyawa kimia itu kalau yang sifatnya polar, dia hanya larut dalam polar, gitu kan? Kalau senyawa yang nonpolar hanya larut dalam nonpolar. Itu konsep dulu ya. Dan untuk alkana memang dia larutnya itu dalam senyawa nonpolar bentuk CCl4. Tetapi senyawa alkana juga dapat larut dalam senyawa yang punya sedikit polar seperti dietil ether atau benzen. Itu bisa juga larut ya.
Tetapi ini khusus hanya di etil ether dan benzen. Kita tahu di etil ether atau benzen juga sebagai pelarut ya. Terus alkana sendiri tidak larut dalam air. Itu sifat yang fisik yang berikutnya. Tahu kan? Air kan polar ya sifatnya. Air punya sifat polar, sementara alkana non polar. Berarti konsep tadi yang waktu di kelas 10 yang tadi Bapak ingatkan, ya kan? Bahwa polar larut di dalam polar lagi. Non polar larut dalam non polar lagi. Nah, sekarang kalau misalkan alkana bersifat non polar dilarutkan dalam air yang sifatnya polar, ya jelas tidak mau, ya kan? Pernah disinggung mungkin dulu satu permasalahan dimunculkan di kelas ataupun sama teman sama guru ya. Kenapa air dengan minyak nggak bersatu kan pernah dipertanyakan seperti itu. Ya jelas kan air punya sifat polar, minyak non polar sehingga dia tidak bersatu secara sifat kimianya kan. Nah, seperti itu. Secara fisik nggak bersatu mereka karena sifat kimia mereka beda gitu. Nah, tetapi kan air dengan minyak mampu dipersatukan. Iya, dengan yang namanya emulgator seperti dihadirkannya air sabun misalkan kan. Makanya itu air dengan minyak bisa bersatu. Oh, konsep dalam kehidupannya banyak ya. Berarti kalau kalian misalkan membahas tentang itu luas banget ya. Contoh lah, ini jawab aja sendiri. Kenapa kalau kita nyuci piring yang banyak minyaknya harus pakai sabun? Jawab aja sendiri ya. Oke, itu tambahan ya dari bahasan sifat alkana. Maaf agak melebar dikit ya. Inilah sifat-sifat alkana yang harus kalian pahami ya. Tolong dibaca ulang ya. Dan nanti kita akan lanjut ke pembahasan sifat kimia dari alkana. Oke, next ya. Nah, sekarang kita masuk di sifat kimia. Oke. Sifat kimia alkana nih ya. Lihat yang pertama. Sifat kimia alkana dan sikloalkana tidak reaktif. Cari alasan kenapa tidak reaktif, ya kan? Alkana itu ingat adalah merupakan, maaf ini ada apa ini? Hidrokarbon yang jenuh, ya kan? Kalau hidrokarbon jenuh, dia punya ciri berikatan tunggal. Kalau ikatannya tunggal ya sulit ya, dalam reaksi itu agak susah sekali. Kalau di kehidupan kamu ya, kamu kalau sudah jenuh kan gabut ya, jenuh banget. Maaf. Ya, tetapi alkana pun di sini sifat kimia mah cukup stabil. Cukup stabil bagaimana maksudnya? Kalau dibandingkan dengan senyawa organik yang lain. Nah, gitu ya. Jadi ini ada batasan-batasan tertentu ya. Nah, itulah sifat kimia untuk alkana yang pertama. Jadi ingat tidak reaktif ya, dia tidak reaktif. Aduh, tidak reaktif ya. Yang kedua, nah sifat alkana yang kedua adalah bahwa alkana itu dapat bereaksi dengan halogen. Khusus dengan halogen kalau di sini. Nah, kalian ingat halogen. Kembali ya mengingatkan kembali nih, selalu terkait terus dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ini kimia itu ya seperti itu sistematikanya. Makanya kalian belajar kimia kelas 10, misalkan jangan dilupakan, terus bawa 11, nanti sampai ke kelas 12 ya kan. Bahkan kalau kalian sampai ke perguruan tinggi ya, insya Allah kalian berhasil semuanya. Kalau alkana bereaksi dengan halogen, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah bahwa salah satu atom hidrogen dari alkana itu akan digantikan dengan unsur halogen. Jadi dia hanya berganti tempat saja ya. Kalau menurut jenis reaksi ya mungkin substitusi ya. Tapi kalau reaksi antara alkana dengan halogen ini dinamakan reaksinya itu namanya. Ini adalah reaksi halogenisasi namanya ya. Dan di dalam reaksi halogenisasi itu akan menghasilkan yang namanya alkil halida. Tuh, ya kan? Nah, seperti misalkan contoh di bawah, ini ada reaksi alkana dengan halogen nih contohnya. Ya, reaksi alkana dengan halogen seperti ini. Contoh yang saya berikan adalah di sini ada C2H6 ya. Ada C2H6. Masih ingat apa namanya? Betul. Etana. Karena kita lihatnya dari jumlah C-nya yang 2 aja ya.
etana direaksi atau bereaksi dengan klorida nih, Cl2. Ini halogennya ya. Nah, unsur halogennya Cl. Maka dia menghasilkan alkil halida. Nah, ini alkil halidanya C2H5Cl. Dan ini hasil lainnya yaitu asam klorida atau HCl. Nah, di sini dalam reaksi ini kamu amati dengan baik. Coba kamu amati dengan baik. Nah, ini ya, perubahan dari sini ke sini. Tuh. Di sana ada penggantian 1H dengan Cl. Lihat ya. H di sini kan tadinya 6. H di sini tadinya 6. Kemudian di sini jadi 5 kan. Kemana satu lagi? Ya, satu lagi berganti tempat. Yang ini nih. Nah, ya kan? Berganti tempat dengan Cl yang asalnya dari Cl2. Begitu. Jadi hanya ada pergantian ya, atom H dengan halogen. Izin bongkar ya. Oke. Kita bongkar aja struktur ini. Kita coba ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Kita coba bongkar aja. Nah, seperti ini ya. C2H6. Berarti strukturnya kalau saya buat kini seperti ini ya. C. Nah, ini C2 ya. Kemudian H-nya ada 6. Ini saya buat dulu ikatannya. Ingat bahwa ikatan karbon itu selalu ikatan kovalen yang jumlahnya 4 dalam kekhasan ya, masih ingat. Berarti di sini saya masukkan hidrogen yang pertama di sini ya. Hidrogen. Ini juga H-nya. Karena ada 6 H-nya, berarti saya masukkan di sini H-nya ada 6 ya. H-nya ada 6. Nah, ini rumus bangun ya. Saya buka ini rumusnya. Oke. Nah, itu C2H6. Kemudian dia bereaksi dengan Cl2 kan. Berarti Cl2 saya gambarkan seperti ini aja. Cl, maaf nih kalau kurang bagus ya. Cl. Oke. Lalu hasilnya, nah, hasilnya adalah berupa alkil halida ya. Di sini C-nya perhatikan, C-nya ada 2 ya kan. Kemudian H-nya kita masukkan. Nah, di sini ada 3H. Di sini ada 3H. Nah, gini. Nah, terus yang ini sini kan ada H. Ya. Sini ada H. Nah, perhatikan di sini. H yang di sini berganti tempat dengan Cl, ya kan? Nah, dengan Cl yang dari sini. Kemudian hasil yang berikutnya yang keduanya adalah HCl-nya. Nah, gitu ya. Nah, jelas kan? Jadi di sini kalau mudahnya lah ya, ini perhatikan di sini antara kedua ini. Nah, ini kan dia hanya berganti tempat aja di sini. Ya. Paham ya? Nah, itu adalah pergantian satu atom H dari alkana dengan halogen yang terjadi dalam reaksi halogenisasi membentuk alkil halida. Oke. Untuk selanjutnya, ini adalah sifat kimia yang ketiga. Sifat kimia yang ketiga itu adalah bahwa alkana dapat dibakar secara sempurna menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Awas ya, maaf di sini saya nggak pakai subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa ya, salah ngomong. CO2-nya itu gas, H2O-nya juga gas, berarti dalam bentuk uap air. Ya, reaksinya perhatikan contohnya misalkan di sini ada propana ya, propana tuh. C3H8. Berarti kan propana kan jumlah C-nya antara 1 sampai 4, jadi wujudnya gas dia. Lalu bereaksi sama oksigen. Nah, kalau suatu alkana bereaksi sama oksigen, ini boleh dikatakan reaksinya jenisnya adalah reaksi pembakaran. Kalau pembakarannya sempurna, itu hasilnya selalu ini. Selalu CO2 dan H2O. Itu konsep, ingat ya. Nah, kalau reaksi pembakaran dibuat menjadi satu konsep reaksi, mungkin bisa saya tuliskan nih di atas nih, maaf. Ini ya, coret-coret aja slide-nya nggak apa-apa lah.
Nah, di sini misalkan ini alkana ada CX gitu ya, HY gitu. Nah, ini untuk alkananya misalkan, lalu direaksikan dengan oksigen. Nah, ini adalah penulisan reaksi pembakaran. Nah, ini kalau pembakarannya sempurna, maka hasil akhirnya itu adalah selalu ini, ya kan? Dan H2O. Lalu hasilnya, dan ini uap air ya. Ini adalah konsepnya. Ini koefisiennya nggak saya tulis ya. Anda sudah harus ngerti sendiri bahwa kan di sini ada koefisien, misalkan ya. Ini ada koefisien, di sini ada koefisien, di sini ada koefisien. Nah, itu mah tinggal disetarakan saja nanti ya. Itu adalah konsep reaksi pembakaran. Ingat ya. Jadi kalau reaksi pembakaran sempurna hasilnya selalu karbon dioksida atau CO2 dan uap air ya, atau H2O subskrip K ya. Itu sifat kimia dari alkana ya. Baca ulang kembali. Next ya. Oke. Ya, yang berikutnya kita akan masuk ke dalam reaksi-reaksi yang terjadi untuk senyawa alkana ya. Jenis reaksi apa saja yang terjadi dengan alkana ya. Reaksi-reaksi yang terjadi untuk senyawa-senyawa alkana itu adalah pertama akan terjadi atau alkana bisa mengalami reaksi oksidasi alkana. Kalau reaksi oksidasi alkana itu maksudnya apa? Itu adalah merupakan reaksi yang terjadi antara alkana dengan oksigen. Itu namanya reaksi oksidasi alkana cirinya. Mungkin tadi penulisan yang reaksi pembakaran juga ke sini masuknya ya. Hasilnya selalu ini. Hasilnya selalu CO2 dan H2O. Ya, itu hasil reaksi oksidasi alkana ya. Reaksi contoh di sini metana ya. Lalu dia mengalami reaksi oksidasinya dengan O2, ingat hasilnya selalu ini. Tuh. Jadi begitulah ya penulisan reaksinya. Kemudian yang kedua, reaksi yang terjadi dalam alkana itu adalah yang namanya perengkahan alkana. Apa itu perengkahan alkana? Itu merupakan reaksi eliminasi yang melibatkan peruraian alkana menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Reaksi perengkahan itu dapat berlangsung melalui dua cara. Ya, ada dua jenis ya, dua caranya. Pertama ada perengkahan termal atau yang disebut thermal cracking, dan yang kedua ada perengkahan katalik atau katalik cracking. Ya. Nah, contoh sebagai perengkahan termal ini, perhatikan di sini ada etana ya. Kemudian perhatikan di sini ada thermal. Kalau thermal kan berkaitan dengan suhu ya. Nah, ini suhunya, pengkondisiannya dari 750 sampai 900 derajat Celcius. Maka alkana itu akan mengalami eliminasi, ya kan? Sehingga membentuk molekul yang lebih kecil. Dan alkana di sini setelah mengalami pemutusan ikatan membentuk di sini ada etena ya. Ini ada etena. Dan ada gas hidrogen. Nah, itu adalah reaksi pelengkahan yang seperti itu, ya kan? Nah, ini bisa kalian pahami atau kalian bongkar sendiri kayak saya tadi, ya, membuat rumus struktur bongkar. Di situ ada pemutusan ikatan, berarti ikatan yang terputusnya ada dua atom H di sini ya, sehingga di sini terbentuk H2 yang hasil dari perengkahan di sini. Itu ya, yang cracking thermal, maaf thermal cracking kebalik ya. Nah, yang berikutnya kita lihat untuk katalik thermal, cracking ya. Nah, perengkahan katalik. Kita lihat di sini ada misalkan contohnya C18H38 ya kan. Nah, bedanya dengan yang tadi yang thermal cracking, kalau di sini menggunakan katalis ya kan. Dia pakai katalis dan kemudian molekulnya membentuk molekul yang lebih kecil seperti ini ya, bentuk etena masih ya, dan ini adalah hasil yang lainnya ya kan, beda ya. Jadi bedanya tadi pakai suhu yang tinggi dalam thermal cracking, kalau dalam katalik cracking menggunakan katalis seperti itu. Kemudian reaksi substitusi itu adalah jenis reaksi alkana yang terjadi berikutnya.
Kita ingat kalau substitusi berarti di situ ada pergantian ya. Itu terjadinya dalam senyawa alkana dengan halogen yang tadi, yaitu dalam reaksi halogenisasi, ya kan? Nah, ini. Nah, tapi catatan pengkondisian tetap saya bilang tadi kan alkana itu ikatannya tunggal atau hidrokarbonnya jenis yang jenuh. Maka pengkondisian selalu harus dilakukan supaya reaksinya bisa berjalan. Contohnya pakai suhu yang tinggi di sini, atau bisa pakai bantuan cahaya, atau bisa pakai katalis. Itu yang dimaksud pengkondisian ya. Di sini etana C2H6 direaksi dengan klorida ya, menjadi alkil halida kayak tadi lah ini ya, dan asam klorida. Nah, itulah yang menjadi bahasan di video kali ini. Jadi kita membahas tentang sifat-sifat alkana, dan kita simpulkan bahwa sifat-sifat alkana yang harus kalian kuasai itu adalah, pertama, sifat fisik alkana seperti apa sih, gitu kan? Tadi ada 5 ya kalau tidak salah, sekitar 5, dari mulai sifatnya nonpolar, ya kan? Kemudian wujudnya ada 3 untuk jumlah atom C1 sampai C4, gas, ya kan? C5 sampai T17 berwujud cair, kemudian di atas 18 berarti berwujud gas. Itu dilihat dari sisi wujud, ya kan? Kemudian yang kedua, bahwa semakin banyak atom C, ya kan, jumlah C-nya semakin banyak dalam alkana, efeknya apa? Suhunya semakin, titik didihnya semakin meningkat. Seiring dengan apa? Seiring dengan pertambahan massa molekul relatif atau MR-nya, ya kan? Tetapi itu pun garis bawahi oleh kalian dalam bentuk alifatik, ingat. Karena kalau dalam bentuk yang bercabang, ya kan, itu akan berefek titik didihnya menurun. Karena apa? Karena kalau banyak cabang, itu akan menimbulkan gaya tarik antar molekulnya menjadi rendah juga. Sehingga untuk pemutusan ikatannya itu cukup rendah juga. Nah, maka disimpulkan semakin banyak cabang dalam alkana, efeknya akan menurunkan titik didih senyawanya. Begitu. Dan yang sifat berikutnya, fisik berikutnya kan, ini dalam hal segi larut atau tidak larutnya kan. Bahwa alkana sebelumnya dikatakan sifatnya nonpolar. Berarti kalau nonpolar kan larutnya hanya dalam nonpolar lagi, ya kan? Maka alkana banyak larutnya dalam senyawa CCl4 misalkan, karena CCl4 sifatnya nonpolar. Tetapi alkana pun mampu larut dalam senyawa lain yang sedikit bersifat polar. Ini beberapa perkecualian yang harus jadi garis bawah kalian. Seperti di etil ether maupun benzen. Dia sifatnya sedikit polar, tapi alkana mampu dilarutkan dalam senyawa itu. Dan yang berikutnya, bahwa alkana juga tidak larut dalam air, karena ingat air bersifat polar. Nah, itulah sifat fisik ya. Dan sifat kimia udah jelas tadi ya, kita singgung kembali sifat-sifat kimianya dari segi reaksinya seperti apa juga ya. Itulah bahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa disimpulkan oleh kalian, dan ini menjadi tambahan bagi kalian ya. Untuk kalian yang baru masuk di channel saya ini, jika itu diperlukan dan dianggap bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman ya. Kalau yang belum subscribe, silahkan di-subscribe supaya dapat notifikasi yang terbaru nanti ya. Ya, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahannya dari ucapan saya ataupun belepotan ya. Maklum ini live. Ya kan? Terima kasih. Terakhir saya katakan selamat belajar. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.